Kalau kemarin di Cirebon mau pergi gereja lewat penjara, tak. Saya bilang, waduh, dulu saya di sini. Ya, artinya kita tidak tahu kapan bebas, itu masalahnya. Kalau tahu bakal bebas itu enak kita. Gitu. Oh, karena tidak ada pengharapan jadinya ya, karena nggak tahu kapan akan bebas. Kenapa Om tetap berpegang teguh pada iman percaya Yesus ini? Kenapa nggak give up aja? Kan lebih gampang. Om akan dipulangkan mungkin, dijanjikan akan bertemu dengan istri, dengan anak, makanan enak. Iya. Apakah memang seperti dijanjikan seperti itu, tapi pada saat kita mau meninggalkan itu nggak bisa. Why? Ya itulah rahasia Tuhan, pilihan Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Sungguh luar biasa perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kesaksian Murtadin yang menjadi seorang pendeta dan melayani Tuhan. Dia berasal dari Palembang. Ajaib bahwa karena pelayanannya tentunya menghasilkan banyak jiwa yang menyebabkan orang di luar sana sangat membenci sehingga mencari-cari kesalahannya. Yang pada akhirnya dia juga dipenjara oleh karena Kristus. Tetapi luar biasa bahwa dia selalu diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Kita lihat bahwa di bangsa kita ini sudah beberapa orang yang dipenjara karena Kristus. Ya, seperti Bapak Yusuf Roni, seperti Saifuddin Ibrahim, seperti Ahok, dan juga seperti Muhammad Kece yang saat ini masih ada dalam penjara. Jadi luar biasa penginjilan mereka, iman mereka sangat-sangat dahsyat. Sekalipun harus masuk penjara namun mereka tidak takut. Mereka terus menyuarakan suara Tuhan, kabar baik, dan banyak jiwa yang sudah dijangkau datang kepada Yesus. Nah, demikianlah. Mari kita simak video ini sampai selesai dan kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Shalom Om. Shalom Om. Saya panggil Om ya Om. Iya. Puji Tuhan ya. Satu kehormatan, terima kasih sekali Terima bisa kasih. akhirnya Good News Program bisa kedatangan Om Yusuf Roni. Sudah lama loh kami menunggu Yes. Om, kedatangannya Om. Saya juga terima kasih buat undangannya. Ya, selama tadi ngomong-ngomong di ruang tunggu, ada banyak sekali yang mencerahkan kami dan ingin rasanya satu persatu dibahas, tetapi kayaknya harus nunggu giliran nih. Iya. Ada satu yang sebelum kita masuk ke diskusi yang nanti sangat berat nih Om. Iya. Om berasal dari Palembang. Palembang, iya. Dan ternyata ada kisah khusus nih tentang kenapa namanya P-empek. Mungkin kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak kenapa P-empek itu disebut P-empek? Silakan Om Yusuf. Ya, pempek adalah makanan favorit orang Jepang. Orang Palembang. Oke. Palembang. Ya, Palembang. Jadi hampir setiap saat ada pempek. Dari pagi sampai malam. Ya. Nah, orang Palembang merasa itu makanan tradisionalnya. Tapi menurut cerita dulu yang jual pempek itu yang pertama kali adalah encik-encik yang disebut empek-empek. Jadi empek-empek yang tua yang naik apa sepeda itu? Sepeda itu. Gitu. Jadi kita orang-orang dulu empek. Oh, jadi Pempek makanannya sini, Pak. jadi pempek. Jadi jualannya itu. Yang jualan empek. Iya. Si empek-empek. Makanya setiap kali ngelihat empek-empek atau kalau kami atau kalau saya pergi ke Palembang, kenapa namanya pempek ya? Apa hubungannya dengan ikan itu? Ikan belida kan? Iya. Aslinya ya. Apa hubungannya? Saya nggak bisa kepikir. Iya. Baru hari ini dapat pencerahan bahwa Iya. kenapa namanya pempek. Satu piring Pak. Iya, gitu. Dipanggil kan jadi stop. Gitu. Iya. Keren. Om adalah seorang pembicara yang sangat dinantikan oleh banyak jemaat di banyak gereja tubuh Kristus di seluruh Indonesia atau bahkan mungkin di luar negeri juga ya. Iya. Dan secara pribadi kami juga banyak mendengarkan khotbah Om terutama pada waktu Om sering diundang oleh Om Alex ya Iya, di Gereja Om Betani Alex. Surabaya, di mana kami juga bertumbuh dan berasal. Ada banyak yang membuat kami itu terkesan sekali, gitu. Terutama salah satu yang pernah saya ingat itu ada dua khotbah Om. Yang pertama tentang
perjamuan kawin di Kana, itu yang cukup berkesan buat saya, bahwa mujizat ini belum tentu yang pertama, tetapi yang terutama, kata Om. Betul. Kemudian bagaimana Om mengisahkan tentang Musa dipakai Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir, untuk keluar ke padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Itu berkesan sekali buat saya. Nah, tentunya juga nggak bisa dipungkiri dengan pelayanan Om yang seperti concordance berjalan. Nah, itulah. Ini kok bisa seperti ini, Om? Bisa cerita sedikit nggak? Ya, mungkin karena saya didikan pendeta-pendeta lama ya. Nah, itu jadi banyak berbicara itu Alkitab. Ya, jadi ayat-ayat itu yang lebih banyak yang ditonjolkan, yang bicara. Bahkan kalau kita masuk kabar mempelai atau tabernakel, itu khotbahnya 1 jam lebih. 1 jam lebih ya. Ayatnya bisa ratusan. Wow. Jadi yang memang dari ayat ke ayat, dari ayat ke ayat, yang mereka jadi saya produk itu ya. Jadi sehingga itu yang menjadi beban saya juga, bahwa ya memang itu yang jadi landasan kita. Ya, pengkhotbah itu berkhotbah bukan ingin didengar orang banyak, tetapi supaya orang banyak bisa mendengarkan firman gitu. Luar biasa. Ya, itu arti kalau mau berkhotbah gitu. Dan kalau dibandingkan dengan gereja-gereja sekarang yang sebelum kita naik mimbar kita dibatasin, Pak, 30 menit ya. Kalau lebih 5 menit aja, Pak. Itu gimana Om sekarang? Om pernah digituin nggak? Ya, pernah gitu. Sehingga ada juga yang hanya waktu itu 20 menit gitu. Terus saya bilang, saya harus bicara apa? Baru perkenalan aja 20 menit mungkin. Gitu. Saya bilang, itu baru bacaan kitabnya, saya bilang. Ya sudah Om, 30 menit. Ya sudah, saya coba gitu. Tapi ya memang kurang puas karena akhirnya sejak itu saya belajar mempersingkat. Tapi tetap saja jadi sebuah beban gitu. I see. Ya, karena bagaimanapun firman itu harus disampaikan sampai tuntas. Gitu. Betul, sampai jelas gitu. Ya. Apalagi dengan gaya khotbahnya Om kan selalu melihat akar katanya dari bahasa aslinya gitu ya. Luar biasa, jadi banyak teks itu yang perlu dipelajari. Itu, karena harus dilihat dari sudut bahasa, dari sudut latar belakangnya gitu. Lalu pesannya apa gitu. Jadi seumpamanya saya kasih contoh ya. Yesus mengutuk pohon ara. Sudah tahu bukan musimnya. Dicari buahnya. Kadang-kadang agak lucu ya. Artinya ini yang bodoh siapa gitu. Maksud Tuhan kalau saya bergurau seperti itu. Tapi maksud saya adalah sebetulnya kita harus lihat konteksnya. Waktu itu waktu perayaan, di mana banyak orang datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan itu. Karena itulah musim perayaannya. Yesus ingin mengajar muridnya dengan pakai perantaraan. Coba cari buah arah. Tidak ada karena bukan musimnya. Lalu dikutuk pohon itu. Artinya kamu jangan ikut musiman kalau berbuah itu. Gitu, ya. Jadi berbuah harus berbuah, jangan lihat nunggu masanya Natal, masanya Paskah, baru bersemangat. Gitu. Gitu. Berbuah itu sepanjang masa, enggak boleh kayak pohon ara, nanti kamu dikutuk kan. Gitu. Tapi kan bukannya di kitab Mazmur 1 dikatakan kamu akan berbuah pada musimnya. Bedanya apa Om? Ya, musimnya itu sekarang musim dalam arti memang zamannya Yesus. Masa anugerah yang sekarang ini. Itu masanya. Dan tidak pernah habis-habisnya kalau dia nanti berakarnya pada aliran air kan. Ya kita, karena Mazmur itu bahasa sastranya bagus sekali gitu. Betul. Jadi sehingga dia tidak bermaksud wah itu harus mengikuti musim. Gitu. Tapi kan ada musim di sini artinya ada masa-masa, ada masa Taurat, ada masa anugerah kan. Jadi kalau datang masa Kristus ini kan
Daud menubuatkan akan ada musim anugerah yang dimana kamu akan berbuah lebat. Wow. Itu. Ya. Ya, karena Yesus akan bicara, akulah pokok anggur, kamu carang, jika kamu lepas dari aku, kamu tidak dapat berbuah. Itu. Jadi kita harus menafsirkan Alkitab itu keseluruhan gitu. Nggak bisa hanya lihat satu ayat saja. Gitu. Ya. Orang yang pernah mendengarkan Yusuf Roni ini berkhotbah tidak akan menyangka dengan gaya bahasa yang nyantai, tenang pada saat kita lagi wawancarain. Ibaratnya kalau saya mungkin gambarkan satu analogi, pada waktu Yusuf Roni ini khotbah, ada dua kemungkinan, seperti orang yang mau siap bertinju atau seperti singa yang lepas gitu. Yang mana, Ya. Om? Setiap kali saya berkhotbah, saya itu seperti punya beban berat Ya. yang harus dikeluarkan, disampaikan. Jadi kadang-kadang berpikir saya harus mulai santai, tapi ketika sudah membicarakan sesuatu yang penting, lupa pikiran saya harus santai. Saya ingin orang Harus ngerti mengerti gitu ya? dan ambil keputusan, bukan hanya ngerti. Oke. Ambil keputusan untuk menerima apa yang diperintahkan oleh firman itu. Jadi itu merupakan beban berat gitu. Selalu orang tanya, udah banyak berkhotbah, setiap kali berkhotbah saya tetap agak stres, saya bilang. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Karena yang mau saya sampaikan ini bukan pikiran saya. Ini firman Tuhan saya ini nanti keliru nggak gitu, salah nggak gitu. Jadi beri saya hikmat, tapi beri saya kelancaran kata-kata, berikan saya juga pikiran yang lancar, gitu. Jadi dari situ, nah itu satu beban. Padahal Om udah berkhotbah sekian puluh tahun ya Om ya, Iya. pengalamannya sudah banyak melanglang buana, tapi tetap masih bergantung sama Roh Kudus untuk setiap kali mau menyampaikan khotbah. Ya bukan hanya menyampaikan, Mempersiapkannya tetap pun. itu. Sebab kadang-kadang ya kita kan, aduh apa yang Tuhan inginkan, bukan Iya. bahan yang mana, Betul. bukan bahan yang mana, tapi Apa yang ada di hati Tuhan iya, sekarang inginkan. gitu ya. Kadang-kadang itu sulit. Nah, saya kebetulan punya partner dulu, almarhum Alex Abraha. Wow. Itu yang punya pewahyuan yang cukup kuat di situ. Ya. Ya, sehingga mempermudah saya gitu. I see. Gitu. Nah, jadi waktu kehilangan pertama itu ya saya merasa memang seperti partner yang hilang ya. Wow. Gitu. Jadi ya, tapi lambat-lambat ya. Karena itu yang jadi bebannya itu. Ya, kadang Tuhan inginkan apa itu? Pesan Tuhan itu apa? Bukan bahan yang mana. Oke, kalau bahan banyak ya Om ya. Oh iya, saya bahan khotbah sekarang saya kotakin berkotak-kotak. Waduh, gitu. catatan khotbahnya Om. Iya, gitu. Kadang-kadang saya suka yang lama-lama saya buka-buka lagi, tapi dan bukan pesan Tuhan itu. Ya. Dia inginkan lain. Nah kalau Om tadi bilang juga bahwa waktu khotbah sekarang di gereja-gereja nggak bisa dipungkiri semakin Persingkat, pendek. Iya. Nah bagaimana dengan kondisi zaman yang seperti ini, kedewasaan rohani itu akan bisa dicapai oleh jemaat dibandingkan dengan yang musim kemarin, bahwa pendeta boleh khotbah 1 jam, 1 jam setengah dan itu nggak masalah, gitu. Bagaimana Om? Ya itu masalah sendiri bagi pembinaan jemaat ya. Karena pertemuan tengah minggu pun sudah jadi hambatan. Ya, kalau di Jakarta hampir nggak ada lagi. Ya, hampir tidak ada lagi gitu. Untuk Bible study pun sudah tidak ada lagi gitu. Ya. Dan ini akan mengalami masa-masa yang krisis terhadap ajaran Alkitab. Gitu bagi jemaat itu sendiri. Sehingga jemaat seolah-olah ya mencari hal-hal yang di luar kemampuan dia gitu. Itu yang berbahayanya. Wow. Ternyata bukan cuma krisis ekonomi loh, Iya, krisis iya. pengajaran. Loh iya, krisis pengajaran itu jelas. Ada satu gereja anak muda, ya, saya layani di Jakarta. Selesai khotbah, gembala sidangnya menyambut, terima kasih Opa sudah mengingatkan kami dengan ajaran Alkitab.
Selama ini kami hanya dengar motivasi saja. Wow. Wow. Gitu. Wow. Ya, karena sekarang hari ini kita disadarkan oleh Opa. Saya bilang, ya ini cucu-cucu semua ini. Ya. Memang generasi muda semua. Puji Tuhan. Ya. Ya. Nah, saya yakin kalau kita mau tahu kenapa produknya jadi seperti ini, itu pasti ada suatu titik mulanya yang juga penting untuk kita tahu nih. Nah, kalau kami mempelajari tentang kehidupan Om Yusuf, tentang bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dimulai dengan satu kisah yang menurut kami cukup unik atau sangat unik, dan kemudian mengalami satu masa aniaya yang tidak mudah. Gimana nih Om? Kenapa Om kok bisa sampai titik mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini Om? Silakan. Ya, saya membaca Alkitab ya, mempelajari, menyelidiki Alkitab. Saya berangkat dari penyelidikan terhadap Alkitab. Sebagai posisi Om bukan orang Kristen? Ya, bukan. Bukan orang percaya? Ya, bukan orang percaya, tidak percaya, bahkan motivasi pertama itu mencari kelemahan Alkitab. Kesalahan Alkitab? Ya, kesalahan Alkitab. Karena banyak kami dengar gitu dari sumber-sumber biasa, tapi bukan karena ayatnya, oh ini ayat ini begini, sebetulnya ada ini begini gitu kan. Jadi hal-hal yang kekeliruan di dalam Alkitab, bahwa Alkitab itu sendiri tidak kami percaya. Oh, ya artinya itu sudah palsu. Nah, saya mencoba mencari kepalsuannya itu di mana gitu. Letaknya? Ya, ayat itu. Tentu saya membaca tidak seperti orang Kristen. Artinya membaca memang dari awal seperti baca buku. Kitab Kejadian, terusnya. Orang Kristen kan pintar baca Alkitab. Dari ayat ini loncat ayat ini, loncat ayat ini. Ya, sehingga satu tahun pun tidak pernah tamat baca Alkitab. Karena loncat-loncat. Iya, loncat-loncat. Sedangkan ini nyindir nih Om nih. Nyindir nih yang di luar. Kesindir nanti nih. Tapi kami nggak lompat-lompat kok Om. Harusnya baca Alkitab tuh sistematis dan kronologikal gitu ya. Karena good news itu kan dari awal kan. Sampai akhir. Jadi saya baca. Tapi saya tidak punya pengertian gitu. Pengertian ingin meneliti. Berarti dari awal sampai akhir. Ya, jadi ingin diteliti, diperhatikan betul gitu. Jadi sampai perjanjian lama selesai, ya saya belum percaya. Ya. Masih belum percaya. Apa-apa. Ya, hanya ya ada mirip, ada ini, ada kisah yang saya belum tahu kok jadi tahu. Oh seperti itu gitu ya. Nah, jadi banyak pertanyaan. Jadi saya lontarkan kritik-kritik saya itu gitu. Jadi karena saya lontarkan ya diterima, karena memang posisinya posisi tidak percaya gitu. Nah, tapi sampai kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Baru terbuka pikiran saya, oh dia seperti keyakinan saya yang lama, dia kalam, dia firman, ya, karena dia kalam Tuhan, firman Tuhan, dan saya punya keyakinan ya, bahwa Tuhan itu punya sifat hakikat dan sifat perbuatan. Sifat hakikat Tuhan itu adalah dia punya roh, karena itu dia hidup. Ya, Tuhan itu. Dan dari roh itulah manusia diciptakan untuk hidup. Dan dia berfirman. Dia punya pikiran, punya ucapan yang dia katakan jadi lalu jadi. Nah, ini firman. Dari situ saya terbuka bahwa oh Yesus itu firman. Firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Nah, mulai terbuka pikiran saya, terbuka hati saya. Oh, dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia ilahi yang menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan lagi. Yohanes 1 ayat 18. Ya,
bahwa firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 18, ya dialah yang menyatakan. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Ya, tidak melihat Tuhan. Ya memang Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan gaib. Ya. Tapi firman Tuhan ya yang menjadi kitab suci ini menjadi manusia. Dia melakukan semua. Gitu. Dari situ terbuka hati saya, oh ya. Nah mulai bergelora hati saya untuk menyelesaikan bacaan saya. Nah mulai saya lihat, lalu ternyata pendapat saya selama ini tentang Yesus itu keliru. Wow. Gitu. Jadi saya mulai percaya di situ, oh dia firman Tuhan. Ya. Bagi kami yang tidak mempunyai latar belakang yang berbeda atau menentang apa kata firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 itu mungkin cuman sekedar sebuah ayat ya Om. Bedanya apa sih Om? Gitu maksudnya. Kenapa ini berbeda bagi seorang Yusuf Roni? Itu menunjukkan keberadaannya Tuhan. Bisa dijelaskan Om? Kan keberadaannya firman itu Yesus itu adalah firman yang dalam peraadanya ada dalam diri Tuhan. Peraadanya itu berarti sebelum ada? Iya. Sehakikat sederajat dengan Tuhan. Wow. Tuhan sudah harus ada punya roh, Tuhan punya firman. Nah, firman dan roh tidak diciptakan Tuhan. Firman dan roh tidak diciptakan Tuhan. Dua sifat hakikat di dalam diri Tuhan harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Karena Tuhan itu hidup, pasti punya roh. Yeah. Nah, Tuhan itu pencipta segala sesuatu, pasti punya firman. Nah, jadi roh dan firman harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada dalam diri Tuhan. Roh dan firman tidak diciptakan Tuhan. Kalau firman diciptakan Tuhan, ya, dengan firman apa Tuhan menciptakan firman? Om Yusuf ini referring firman tuh sebagai Yesus dan roh sebagai Roh Kudus, maksudnya seperti itu. Iya. Ada di dalam diri Tuhan. Semua berasal dalam diri Tuhan. Kemudian keluar menjadi manusia. Dan roh keluar menjadi satu pribadi yang menyertai manusia. Roh Kudus. Wow. Itu. Wow, ini baru menceritakan tentang Yohanes 1 ayat 1 nih. Ketritunggalan Allah ya. Nah, firman 1 ayat 14, keberadaan firman menjadi manusia. Jadi dia punya dua sifat, keperadaan dan keberadaan. Oke. Ya, keberadaannya dia dari awal mulanya sehakikat dengan Bapa. Apa saja yang ada dalam diri Bapa sama kuasanya, sama mulianya, sama kudusnya, sama kekalnya. Nah, kalau keberadaannya Om? Dia menjadi manusia. Sama seperti kita. Yes. Ya, jadi secara ilahi dan secara manusia. Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia. Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya kekal. Ya sama, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan telah rusak. Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus. Wow. Ya, ini luar biasa. Mau tanya ya Om? Iya. Kenapa manusia harus ditebus? Kenapa kenapa Lucifer tidak ditebus?
Maksudnya? Kan malaikat itu jatuh. Iya. Malaikat itu bernama Lucifer. Iya. Tetapi pada waktu malaikat jatuh tidak ditebus. Iya. Kenapa manusia pada waktu jatuh ditebus? Karena manusia diciptakan lebih istimewa dari seluruh makhluk. Termasuk Lucifer? Tidak. Ya, Dia kan hanya makhluk surgawi. I see. Iya. Jadi yang katakanlah membantu Tuhan gitu ya. Nah, tapi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Lucifer tidak? Tidak. Dia tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi gambar dan rupa Tuhan ini adalah penting. Selem dan demut. Artinya kualitas ilahi dan potensi ilahi ada di dalam diri manusia ketika diciptakan pertama. Wow. Potensi ilahi dan kualitas ilahi hilang sejak jatuh dalam dosa. Lalu bagaimana memulihkan potensi ilahi dan kualitas ilahi kalau bukan datang dari ilahi itu sendiri? Saya melihat urutan Alkitab. Ya, bagaimana Om? Ya, jadi kalau menurut Alkitab, ya manusia diciptakan itu memang untuk mewakili Tuhan di bumi ini. Kata makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling mulia, bahkan dianyam, disulam, buatan jari Tuhan. Itu bahasa Mazmur ya, bahasa yang sastra Mazmur untuk menggambarkan betapa istimewanya manusia ini. Dan dia diciptakan punya keistimewaan. Karena itu dalam diri manusia ada keistimewaan pencipta. Dan walaupun sudah jatuh dalam dosa, manusia masih punya daya cipta itu. Wow. Sehingga bisa menemukan ini, menemukan ini. Itu kalau digali seperti itu. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan bumi, di perut bumi ini kekayaannya luar biasa. Betul. Ya, maka itu dia diistilahkan dibentuk dari debu dan Tanah. Itu untuk menunjukkan bahwa istilah potensi itu ada. Wow. Di dalam diri manusia. Kalau dia berani menggali, Wow. di dalam dirinya. Wow. Oke, Iya. karena ada begitu banyak kekayaan alam ya di perut bumi, manusia diciptakan dari debu dan tanah. Iya. Tapi itu hanya menurut gambaran saya untuk menunjukkan potensi manusia itu sendiri, dia punya kekayaan. Karena itu manusia bisa menggalinya dengan pendidikan, dengan apa, kecerdasan muncul, dan menemukan inovasi yang luar biasa dalam diri manusia. Bukan hanya kreasi loh, inovasi yang keluar dari diri manusia. Itu dahsyatnya. Sekarang masuk lagi Om. Dampak dari Yohanes 1 ayat 1 ini mind blowing banget bagi kehidupan seorang Yusuf Roni. Tapi tentunya hal itu membawa suatu konsekuensi dong. Iya. Dari kepercayaan yang lama, yang tidak suka dan bahkan Om mengatakan apakah membenci orang Kristen? Iya. Awalnya saya membenci orang Kristen. Karena kebencian saya sendiri, saya tidak tahu berasal dari mana. Iya. Benci tapi nggak tahu dari mana? Tidak tahu, karena pokoknya dari kecil sudah terdidik, itu kafir gitu ya. Terdoktrin. Iya, kafir. Jadi seperti itu. Jadi kata kafir sekaligus menimbulkan rasa benci gitu. Rasa ilfil. Iya. Apakah Om pernah menyakiti orang-orang Kristen? Kalau menyakiti secara fisik barangkali enggak, tapi kalau tempat ibadahnya diobrak-abrik iya. Itu kan fisik Om, main fisik juga Om. Ya, artinya tubuh manusianya gitu. Oh, bangunannya dirusak. Iya, gitu. Wow. Seperti Saulus ya Om, berubah menjadi Paulus. Iya. Nah, makanya itu perjumpaan ini belum. Apakah Om pernah melihat Yesus pada waktu itu datang berkunjung kepada Om mengatakan, Roni, aku adalah ini yang kamu benci seperti itu dan aku buat matamu buta. Seperti itu? Enggak, saya tidak mendapat hal-hal yang luar biasa seperti itu. Hanya tulisan ini aja. Baca wow, Alkitab. hanya tulisan ini. Hanya ayat-ayat saja yang membuka hati saya. Jadi saya mungkin dulu terlalu rasional ya. Iya. Jadi
Ya, saya ingin lihat segala sesuatu itu literaturnya gitu. Gitu. Jadi bukan karena cerita ini dan itu. Bukan berarti ini tanganku cucukkan kepada Enggak juga. ini lampu yang bolong gitu. Enggak ya. Enggak punya pengalaman. Tidak gitu. punya pengalaman dan belum pernah dapat belum pengalaman. pernah gitu. Ya. Nah, tetapi perjumpaan dengan Sang Firman ini merubah 180 derajat. Iya. Seluruh aspek Yusuf. Iya, pikiran saya dan hati saya itu dirubah, pandangan saya. Gitu. Oh, tidak benar ini. Dan kalau tidak benar, kan saya dulu diajar benar katakan benar, salah katakan salah. Didoktrin seperti itu terus. Sehingga saya berani menentang pemerintahan, berani menentang penguasa, demonstrasi segala macam. Saya terdidik seperti itu. Sekarang saya sudah temukan kebenaran. Masa saya diam-diam gitu? Lalu Om bersuara bahwa ada rasa salah kalau saya diam. Nggak bisa, ini kita keliru, kita salah. Dia sebenarnya seperti ini. Wow. Lalu reaksi orang-orang yang tentu marah. Ada yang nggak suka, marah ini dan itu. Dan saya dianggap menimbulkan gejolak, pertentangan, gitu. Ini ngomong-ngomong tahun berapa, Om? Tahun 72. 72. Saya belum lahir, Om. Iya. Wow. Belum lahir. Belum lahir ya. Saya belum lahir. Tahun 72. Dan kemudian akibat daripada dianggap melakukan pergolakan ini, apa yang terjadi? Saya dianggap oleh pemerintahan zaman itu sebagai subversi. Wow. Karena pemerintahan zaman dulu itu keamanan itu nomor 1, hukum itu nomor 2. Wow. Gitu. Apakah ini foto, Om? Iya. Wow. Ini di penjara Kalisosok. Di Surabaya? Di Surabaya. Umur berapa waktu itu? Iya, 27, 28. Ini tahun 1972 itu? Bukan. Saya di penjara Kalisosok itu sekitar tahun 76. 76. Iya, dipindah-pindah. Karena mengikut Yesus. Iya. Wow. Itu. Jadi Om di penjara mulai tahun berapa? Tahun 74. Wow. Juni 74. Saya baru lahir tuh. Iya. 15 Juni 74. Mungkin lahirnya 15 Juni enggak. Saya 17 Juni, Om. Tapi 75. Ya, jadi pada waktu di penjara itu tentunya nggak seperti zaman sekarang ya, Om. Dikatakan kan kalau zaman sekarang katanya, ini katanya ya, di suatu negara itu bisa beli kamar, bisa ada ranjangnya, bisa ada Netflix-nya, bisa ada Wi-Fi-nya, bisa delivery pizza atau Masa iya? Atau mungkin ada teman-teman yang masuk bisa makan. Apakah juga seperti itu? Enggak ya. Berarti nggak sama dengan negeri yang tadi saya dengar itu. Zaman itu zaman yang masa kelam sama sekali. Gimana, Om? Bisa jadi apa, karena ya, Pempres 11 itu orang bisa ditahan tanpa batas waktu. Gitu. Dan berarti dianggap musuh negara. Iya, dan tidak diadili. Oh, Om nggak diadili waktu itu? Nanti tunggu setelah 5 tahun baru diadili. Oh ya Tuhan. Gitu. Jadi kita dari 1 tahun sampai ke 5 tahun itu bertanya-tanya. Salahku apa gitu? Ya, kita ini gimana? Melanggar Nasibnya. hukum apa? Okay. Kapan bakal keluar? Kan tidak tahu. Enak maling mencuri, dia dihukum sekian bulan, dia tahu tanggal bebasnya. Kita tidak tahu. Wow. Dan penjara pada waktu itu kita 1 tahun 2 tahun keluarga saya tidak tahu saya hidup atau di mana. Wow. Ya. Waktu tidak itu, boleh ada kunjungan. Tidak boleh. Waktu itu Om sudah menikah ya, Om? Iya. Sudah punya anak? Sudah punya anak 2. 2. Anak-anak usia berapa waktu itu, Om? Ya masih kecil-kecil lah. Jadi tidak ada kabar. Tidak ada. Orang di rumah nggak tahu keadaan Nggak tahu. Om seperti apa. Iya. Kita tidak tahu keluarga bagaimana. Lalu Om di dalam itu ngalamin apa aja Om selama 5 tahun nunggu? Ya, saya dipindah-pindah pertama, ya karena diperiksa terus, periksa Teperda, Teperpu, Laksusda, Laksus plus. Mereka tidak puas, periksa terus. Om diinterogasi, ditanya kenapa kamu ditanya melakukan semuanya, latar belakang politiknya, perjuangannya. Karena saya dianggap bukan hanya soal pindah agama, tapi seorang penentang pemerintahan Orde Baru Soeharto. Wow.
gitu, dianggap itu. Jadi itu dikorek dulu, dicari dulu semuanya, gitu. Setelah diperiksa segala sesuatu, apalagi zaman waktu itu apakah ada unsur komunisnya, karena biasanya strategi komunis itu membuat kekacauan gara-gara ini itu, gitu. Ternyata tidak, dan itu mereka bicara dan saya, kamu clear kalau soal G30 SPKI-nya. Kalau yang lebih parah adalah soal komunis itu ya. Kamu clear, tapi kamu kakak. Kakak apa, Om? Keras kepala. Itu istilah zaman dulu. Oke. Ya, jadi ada yang G30S, ada yang Orde Lama, Soekarnois gitu. Ada yang kakak. Keras kepala gitu. Ya. Terus kalau keras kepala gimana treatment mereka terhadap Om? Ya macam-macam ya, sumpamanya kalau malam tiba-tiba saya pernah di satu kamar isolasi namanya, sendirian, kamar kaca gitu. Banyak tahanan yang lama-lama pasti tahu kalau diingatkan, termasuk tahanan Malari juga pernah. Jadi ada loudspeaker situ, tentu ada CCTV-nya lah dulu, mungkin ada rekamannya gitu. Jadi tiba-tiba kalau malam ada suara anak nangis gitu kan. Dari loudspeaker-nya? Iya. Oke. Jadi kan kita kan jadi diingatkan anak di rumah kan. Gitu. Itu melemahkan kita. Tiba-tiba kita tidur nyenyak, lalu lagu rock keras dibawa gitu. Kaget kan kita gitu. Kamar kaca tuh maksudnya terbuat dari kaca gitu, Om? Ya, ada dindingnya banyak kacanya gitu. Oke. Gitu, dindingnya banyak kacanya gitu. Jadi perang mental ya. Iya, kita kan ngelihat diri kita sana dan sini, lama-lama kan. Ya. Apakah udah hampir gila, Om, waktu itu? Ya, saya sudah pikir mungkin saya bakal gila gitu. Mungkin saya pikir. Tapi saya sedang berpikir gitu. Tapi kalau orang berpikir dia bakal gila, itu tandanya orang nggak gila. Oh gitu ya, Om ya? Karena menyadari keberadaan Nyadarin, dirinya. Ya. Kalau orang nggak merasa gila, nah itu mungkin. Ya. Nah, apakah Om juga mengalami kekerasan fisik? Iya. Seperti apa? Ya, dipukul. Kalau ditempeleng itu sudah biasa, karena jawaban saya kadang-kadang membuat mereka marah kan. Waktu diinterogasi? Diinterogasi itu mereka marah, mereka bertanya gitu, mana ayat yang bikin kamu jadi Kristen? Saya bilang Alkitabnya, saya hanya boleh bawa Alkitab. Wow. Buku lain enggak boleh, segala enggak boleh, semua. Tapi ada baiknya. Jadi saya paham betul isi Alkitab. Bolak-balik baca Alkitab 5 tahun lebih, enggak boleh buku lain kan. Wow. Berapa kali baca Alkitab dalam 5 tahun? Saya enggak tahu. Bolak-balik? Bolak-balik. Apakah itu masa yang salah satu yang paling kelam dalam kehidupan Om? Iya. Karena kita enggak tahu, karena sampai sekarang rasa terhantu itu ada. Kalau kemarin di Cirebon, mau pergi gereja lewat penjara, tak. Saya bilang, waduh, dulu saya di sini. Ya, artinya kita tidak tahu kapan bebas, itu masalahnya. Kalau tahu bakal bebas itu enak gitu. Gitu. Oh, karena tidak ada pengharapan jadinya ya, karena nggak tahu kapan akan bebas. Kenapa Om tetap berpegang teguh pada iman percaya Yesus ini? Kenapa nggak give up aja? Kan lebih gampang. Om akan dipulangkan mungkin, dijanjikan akan bertemu dengan istri, dengan anak, makanan enak. Iya. Apakah memang dijanjikan seperti itu, tapi pada saat kita mau meninggalkan itu nggak bisa. Why? Ya itulah rahasia Tuhan, pilihan Tuhan. Wow. Itu kedaulatan Tuhan. Wow. Saya kasih contoh gini. Saya pernah sudah ada persiapan mau dikeluarkan, asal saya menarik kesaksian saya. Dan saya akan disekolahkan. Sekolah saya yang di Batu Malang sudah dihubungin. Ya. Supaya persiapkan saya, dan dipilihlah Tasmania Selandia Baru. Wow, maksudnya dibina gitu, dibina kembali? Enggak, dikeluarkan gitu. Ya. Asal saya menarik semua kesaksian, penyelidikan saya, semuanya itu. Dan saya sudah setuju. Karena nasihat teman, nasihat gereja, pendeta yang pernah berkunjung diutus oleh pemerintah,
ya daripada kamu mati lapukan di penjara, lebih baik ya buat ajalah pernyataan, kan bukan hatimu ini, nanti urusan sudah di luar, lain lagi. Yang penting keluar dulu. Ya, saya pikir masuk akal dan memang saya bisa terima gitu. Ya sudah. Jadi dipersiapkanlah paspor segala macam, saya dikawal keluar, bikin paspor anak-anak, istri segala macam, dipersiapkan mereka semua. Oh, jadi maksudnya Om diusir dari Indonesia gitu? Iya. Wow. Ya, tiket Singapore Airlines, nanti dari Australia, ya ke Australia dari Sydney nanti ke sana, itu sudah ada semua. Sudah ada buktinya di keluarga Alex Kandau ya, gitu. Mereka sudah siapkan semua. Gitu. Ya sudah, saya juga ditentukan harinya akan datang tim untuk kamu bikin, dan saya sudah siap. Gitu. Oh iya sudah. Tapi hati saya gelisah gitu, kacau gitu, tambah kacau gitu, antara menyangkal Yesus gitu sama kan kepentingan sendiri. Otak saya mulai jalan. Kan kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati kan gitu. Ini kan cerdik gitu. Jadi masuk akal juga kan. Tapi setiap kali saya bantah, hati kecil saya bicara, jangan tinggalkan Yesus, jangan sangkal Yesus, gitu. Datang lagi ayat, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal dia. Oh Tuhan, saya tidak menyangkal, saya hanya tetap hanya buat surat itu aja lah gitu. Apa salahnya gitu. Tapi tetap malam itu saya tidak bisa tidur. Besok pagi jam 10 saya dipanggil ke kantor, mereka sudah senyum semua. Tim itu, yang tim pemeriksa biasanya mukanya angker-angker, sekarang simpatik semua. Karena mereka melihat kemenangan ada di depan mata. Iya, oke, ini sudah ada. Silakan kamu baca, gini. Ya, dah, kalau sudah jelas, tanda tangan. Gitu. Ya sudah, katanya sudah hubungin keluarga, jemput. Gitu. Waktu mau nada tangan, istilah orang Jawa Timur tuh keperucut. Keperucut. Dari mulut saya itu. Ngomong apa? Saya Abu Bakar Masud Yusuf Rone, seujung rambut dan sejengkal kaki pun tidak akan menyangkal Yesus Kristus. Gitu. Wow. Keluar dari mulut saya seperti itu. Sadar tapi Om waktu ngomong, nggak sadar? Tahu, tapi kenapa keluar? Oh, mikir, tapi kok keluar di mulut. Oh. Marahlah mereka semua. Kamu mempermainkan kami. Wow. Saya nyesel. Kenapa aku ngomong begitu? Aduh, kenapa saya ini, kenapa? Kenapa saya mudah dibakar-bakar sendiri gitu? Kenapa gitu? Tapi waktu mereka nanya gini, ya saya merasa seperti ada ketersinggungan saya gitu. Saya tidak gitu. Saya nyesal sekali. Wow. Tapi ya itu, ya sudah. Ya kenapa saya harus ngomong gitu? Balik lagi ke dalam. Iya. Dipukul Om? Enggak. Jadi waktu kembali ke dalam mikir gitu. Tuhan, kenapa saya harus ngomong begitu? Apa saya harus meralat lagi bahwa tadi enggak ini. Lalu semacam Tuhan kasih pikiran gitu. Ya. Dalam pikiran saya, kamu menyangkal dia, kamu bebas, keluar penjara RTM, saya di RTM waktu itu, kamu ditabrak bajai mati. Pikiran tuh bukan tabrak mobil loh, bajai. Bisa saja mati kan? Iya. Bisa. Kamu selamat enggak? Wow. Ya. Baru saya sadar dan nangis. Makasih Tuhan. Wow. Masih 4 tahun lagi. Wow. Ditahan setelah itu, peristiwa itu. Masih panjang lagi. Itu yang saya bilang, kenapa tidak bisa lepas? Ya memang nggak bisa lepas. Wow. Dan kadang
Buat kita yang nggak pernah ngalamin apa yang Om alami, kayaknya nggak tahu gitu ya arti mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Nggak ada harga yang kami bayar. Ya karena itu selalu tema saya ngomong pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan itu tidak bisa dilepas oleh dia. Kenapa ada orang-orang yang sama dan membaca Yohanes 1 ayat 1 itu, tapi mereka tidak percaya? Ya memang di situ dibukakannya firman Tuhan oleh kehendak Tuhan kan. Saya percaya sekali kedaulatan Tuhan itu dalam memilih orang. Berarti digenapilah ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu adalah bangsa terpilih. Iya. Imamat yang rajani. Dan kamu dipilih untuk menceritakan kebesaran-kebesaranku. Iya. Bagaimana dengan mereka yang memilih untuk meninggalkan Tuhan? Ya berarti dia tidak dipilih. Dan mereka menjadi orang yang murtad. Iya, tidak dipilih. Tapi saya di dalam kekristenan itu tidak ada istilah murtad sebetulnya. Tapi mereka disebut sebagai murtad. Anak ada hilang. gelar belakangnya. Iya, anak hilang. Kalau saya dari keyakinan saya yang lama disebut murtad kan? Betul. Ya bagus. Tapi kalau mereka keluar dari kekristenan disebut anak hilang. Jadi kita nggak boleh melabel orang. Iya. Jangan taruh titik pada waktu Tuhan masih taruh koma. Iya. Itu Om ya? Iya. Jadi dia anak hilang. Bisa saja kembali. Kalau murtad nggak bisa balik lagi, terima kasih. Oke. Ya. Iya. Lalu menunggu sampai 5 tahun itu Om. Iya. Gimana rasanya Om? Perasaan di dalam itu? Ya, pokoknya tidak bisa dibayangkan berapa lama. Setiap hari memang ada kesukacitanya sendiri. Oh gitu. ya? Oh iya, Ya, apa tuh, Om bisa sukacita? menemukan sukacita di dalam penjara? Iya, bahkan orang yang kemudian saya boleh besuk, dikunjungi, yang menasihati, menghibur mereka itu saya. Bukan saya dihibur mereka. Wow. Orang yang berkunjung, Iya. Om menghibur mereka. Iya. Saya kebalik nih. Iya, enggak. Jadi dia bilang, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu baik sekali. Saya makin di penjara, makin melihat bahwa dia betul-betul ada. Wow. Gitu. Om, saya pernah baca satu tulisan dari hamba Tuhan nih, yang ada di negeri Cina. Pada waktu dia ditangkap oleh Jepang, dan kemudian dimasukkan kamp tahanan, entah oleh Jepang atau oleh komunis ya. Dan di sana disuruh membersihkan tinja manusia, gitu. Dan bagi dia pada waktu dibebaskan, dia dikasih pilihan, sangkali Yesus atau kamu tetap di sini. Dia memilih untuk tidak menyangkal Yesus, jadi dijebloskan lagi ke sana bertahun-tahun. Dan pada waktu akhirnya dilepaskan, dia berkata bahwa itu adalah masa terindah dalam kehidupannya, untuk membersihkan, menguras tinja, ngurusin tinja manusia yang beratus-ratus liter itu, ribuan bau liter, banget. dan bau sekali. Kalau ditanya kenapa? Karena pada saat itu nggak ada yang mau pukul aku. Ketika aku memuji menyembah Tuhan, mengangkat tangan dan memuliakan Tuhan, tidak ada satupun petugas yang mau atau berani mukul aku. Bagaimana? Apakah itu setara dengan apa yang Om alami? Ya, saya hanya mengalami sebagai satu kekuatan. Jadi saya merasakan doa didengar, ya meskipun banyak kesaksian kecil-kecil bagi saya. Artinya ketika istri boleh besuk, boleh kirim, belum boleh ketemu baru kiriman. Saya masih ingat istri saya itu kirimannya roti Kongguan An itu yang papanya nggak pernah ada itu. Iya. Iya. Itu lalu sabun kamai, sabun mandi, Pepsodent segala macam. Nah, istri saya kirim yang besar-besar semua. Dia pikir bulan depan dia kirim lagi pasti cukup kan. Ya. Gitu. Tapi dia nggak tahu di penjara itu kan dimakan rame-rame, sama-sama. Karena waktu tidak dibesuk 1 tahun lebih, hampir tidak pernah pakai Pepsodent, odol. Wow. Karena tidak ada. Oh wow. Gitu. Jadi ya sikat gigi aja. Sikat giginya juga sudah hancur. Sudah mencong sana, mencong sini. Sudah gitu ya. Sudah dikirim, kita senang.
Dan itu barang mewah bagi kami. Dan teman-teman ingin merasakan juga odol. Ya, jadi Om bagi-bagi. 2-3 hari akan sudah habis. Ya. Itu pakai odol kita lama sekali ingin kumur-kumur menikmatinya gitu. Jadi kan kita sekarang mana ada kesempatan menikmati odol. We take it for granted ya. Iya. Ya itu. Jadi kan hanya dalam penjara kan itu. Jadi di situ. Jadi kita menikmatin sekali gitu. Itu ya salah satu contoh. Nah, setelah pakai odol, tidak pakai odol kan tidak enak. Tentu. Dan saya mulai berdoa, Tuhan sanggup gerakkan istri saya untuk kirim lagi gitu. Gitu. Dan saya berdoa, dan itu ada waktu besuk kan dari pagi jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, itu waktu di penjara Kalisosok sudah mulai. Nah, jadi tidak berdoa, saya berharap betul supaya ada kiriman odol. Ya, ternyata enggak ada. Nah, dari jam 2 sampai jam 4 ini kan Kalisosok Surabaya jalan, terus seberangnya di sananya kantor Kejaksaan Negeri Surabaya kan. Iya. Iya. Nah, di dekat jembatan merah itu. Iya. Ya. Nah, jadi saya punya kenalan pengacara adenan Bang Buyung Nasution. Dia suka mampir ke kantor itu Kejaksaan. Adnan Buyung Nasution almarhum. Iya. Jadi di kepala kejaksaan waktu itu Pak Wim Tiorupun, orang Kristen. Bang Buyung suka titip uang buat saya, 50.000. Kalau dia ke Surabaya 50.000 waktu itu ya. Besar sekali. Iya. Nah itu. Jadi saya berpikir, Tuhan, Bang Buyung kirim, Bang Buyung. Buat beli odol. Iya. Ternyata sampai jam 5 kami suruh masuk semua. Gitu, sudah mandi, sudah apel. Dan saya kepala kamar. Di kamar kami yang cukup besar tadi itu hanya 3 orang. Nah itu terus pegawai berapa orang? 3 cukup lengkap gitu. Ya sudah mereka. Ya sudah, saya doa sore. Saya mulai menghibur diri saya kan, karena doanya nggak terkabul kan, gitu ya Tuhan, mungkin Tuhan sibuk. Ya kita kalau sedang susah-susah begitu, doa kita tuh seperti anak kecil. Jadi enggak kalimat-kalimat yang besar-besar menghias, enggak. Jadi betul-betul jujur apa adanya perasaan dia. Ya. Tuhan, ya Tuhan sibuk. Gak apa-apa, saya bilang gitu. Saya supaya kuatkan iman saya gitu. Kira-kira jam 8:30 malam pintu penjara dibuka, pintu kamar kami dibuka. Ada orang baru masuk. Dia lihat sana sini. Kan muka orang dari dalam penjara bagi orang luar itu muka yang seram semua. Gitu. Kita juga ngelihat orang baru kan kaget, jadi lihat. Gitu. Tapi ternyata dia mendekatin saya. Kok katanya, boleh enggak saya tidur dekat sini? Oh boleh. Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dengan bantal, warisan dari orang bebas. Oh, oke. Ya, itu keuntungan orang ditahan lebih lama. Ya, dapat warisan. Hal-hal yang kecil, itu kan tadi bilang bagaimana sukacita itu bukan perkara besar. Saya pinjam, silakan. Dia buka bungkusan ininya. Ya, plastiknya. Saya kaget. Isinya odol semua. Wow. Saya tanya, kenapa ini odol semua? W punya toko. Waktu W ditangkap gugup. Jadi dia kira dia masukin sabun, masukin apa. Ya, ternyata odol semua. Wow. Jadi dia ya sudah, saya bilang, kamu enggak bawa sikat gigi? Nah, ya sudah, saya punya odol kan. Ya sudah, saya senang sekali. Tuhan
engkau baik sekali. Ternyata Tuhan tidak sibuk ya. Iya. Untuk urusan odol pun Tuhan dengar. Dia bisa kasih saya doa, tapi caranya itu jangan tentukan gitu. Tuhan punya cara yang kita tidak duga sama sekali. Saya tidak pernah menduga orang bakal ditangkap bawa odol, mana ada di otak saya waktu itu. Dari situ saya mulai belajar, oh ya, hal yang terkecil pun Tuhan itu tidak pernah abaikan. Itu yang iman saya di dalam penjara itu, betul-betul Tuhan itu ada dan hidup nyata gitu. Pemerintah memutuskan bahwa cukup, Yusuf Roni boleh keluar. Ya karena bukan boleh keluar, ya disidang dulu saya. Jadi saya dianggap di penjara selalu bawa keributan. Maksudnya bagaimana? Ya banyak orang dibaptis gitu Oh, ya. di dalam penjara pun baptis orang, Om. Iya, bikin sekolah Alkitab Paulus di Kalisosok. Wow. Ya. Jadi selalu orang gelisah, ini orang sampai saya pernah disendirikan. Isolasi supaya tidak ketemu orang, supaya tidak menginjil. Oh iya gitu. Di isolasi tambah senang saya karena tidurnya nyenyak kan sendirian. Tidak terganggu, tidak apa segala macam. Itu kemewahan bagi orang dalam penjara satu kamar. Oh kayak VIP gitu ya? Iya gitu. Ya akhirnya mereka jengkel juga, dikeluarin lagi kan. Jadi mereka bingung ya untuk ngatasin Om ini. Ya sana bikin ribut, sini bikin ribut gitu. Ibadah di Kalisosok di zaman tahun 76 bisa tanya orang Surabaya yang kan kami bikin gereja di dalam itu. Jadi bekas bengkel dibikin segala macam di gereja. Lalu saya berkhotbah. Lalu mulai dengar kan orang-orang luar ini. Itu sampai antri mau masuk penjara untuk hadir ibadah di penjara. Wow. Geger lah semuanya. Orang-orang dari luar mau masuk untuk ibadah di dalam penjara. Jadi ini apa ini? Itu. Jadi dia pertama kan biasa saja, tapi kan dengar khotbah segala macam. Oh ini karena Yusuf Roni yang khotbah gitu. Gitu. Ya sudah, di stop, pindahin ke Jakarta. Udah ini orang gimana, sudah adilin saja. Wow. Diadili pada tahun berapa, Om? Tahun 79. Dan keputusan daripada pengadilan? 6 tahun penjara. Karena sebentar lagi, berapa bulan lagi, tahun 80. Itu April, 4 April tahun 80. Pasca. Om dibebaskan 4 April 1980. Iya. Gitu. Bagaimana perasaan Om ketika bebas? Ya tentu senang ya. Dan banyak sekali yang jemput saya dari penjara Cirebon. Pendeta-pendeta, artis-artis Kristen. Gitu. Wah, jemput banyak sekali. Banyak pendeta, maaf ya Bro, tidak sempat besok. Ya 6 tahun gak sempat gimana sih. Karena takut kan. Iya betul. Karena takut. Nanti dianggap subversi pemerintah juga. Iya gitu. Jadi akhirnya kami ibadah pertama kali di Gereja Pantekosta Pusat. Pantekosta Indonesia di Cirebon. Pinjam tempat di sana, saya disuruh khotbah. Itu khotbah pertama saya keluar penjara. Itu. Nah, dalam penjara ada satu lagu yang kami tidak suka. Apa itu? Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Terus saya bilang, enak aja bilang bebas. Itu kata-kata yang sangat mahal dalam penjara. Jadi setiap kata bebas saya diam aja. Begitu hari itu ada lagu itu lagi waktu bebas. Orang lain 3 kali, saya 10 kali bebas. Itu nikmatnya pujian yang memang kita alami.
Wow. Jadi pujian itu bukan karena bagus kata-katanya, iramanya, tapi memang pengalaman kita gimana sih? Ya, Ada ya. satu pewahyuan yang Om rasakan dan terima. Iya. Ya. Dari situ. Nah, itulah. Ya. Bagaimana Om? Ini message nih ya. Bagaimana message yang Om bisa sampaikan nih kepada gereja-gereja pada zaman ini yang tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu lebih mudah. Bahwa kita dilindungi dengan undang-undang katanya toleransi. Betul ya? Ada perlindungan hukum terhadap gereja. Dan bahkan ada hal-hal yang istimewa lainnya lah. Yang bahkan pemerintah sekarang akomodir dibandingkan dengan tahun itu. Nah tetapi hal itu tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan akan membuat seseorang menjadi lebih soft atau lebih lembek gitu. Nah bagaimana nih? Apa yang Om bisa sampaikan buat kami-kami nih, gereja Tuhan yang berkembang atau gereja Tuhan yang sudah mapan, mega churches yang ada di Indonesia? Iya, kekristenan itu bertumbuh dari penderitaan. Tidak pernah kekristenan tumbuh dari kemewahan, keluasan, tidak pernah. Bahkan membuat kekristenan tidur dan mati. Jadi caranya karena gereja sendiri sudah acuh tak acuh terhadap amanat agung. Karena takut dengan penderitaan tadi kan. Sudah nyaman. Jadi dia harus berani katakanlah mensemangatkan kembali amanat agung. Jangan takut menderita karena itu. Karena itu adalah penderitaan itu adalah cikal bakal daripada berbuah lebat. Gitu. Wow. Terima kasih Om Yusuf Roni. Ya, kami sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini boleh menjadi satu bukan cuma pengingat tapi pemecut buat kita. Kalau ada satu ayat yang terngiang pada waktu kita berbicara tentang ini, apa Om ayatnya? Ya, Mazmur 46 ayat 1, kalau bahasa Inggris ayat 2. Ya, apa itu? Tuhan adalah penolong sangat terbukti. Pemirsa, sebelum kita berdoa, ada doa yang sudah terjawab. Shalom, good news, puji Tuhan, sekarang keluarga kami sudah bertobat dan dipulihkan. Sebelumnya kami senang ikut pesugihan untuk keberuntungan dan kami malah melihat banyak kesialan dalam hidup kami. Sampai akhirnya kami didoakan dan dikonselingin di Good News. Sekarang kami sudah rajin bergereja dan membaca Alkitab serta berdoa, puji Tuhan. Puji Tuhan, apabila masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan konseling atau doa, silakan hubungi di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ada satu ayat terakhir nih yang kami ingat pada waktu mendengarkan tadi bagaimana Om Yusuf Roni menceritakan tentang kisah yang luar biasa. Tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan 12, di sini firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Puji Tuhan. Amin. Om Yusuf Roni, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Om. Sudah datang ke Good News Program. Kalau berkenan, silakan ditutup dalam doa. Ya, kita berdoa juga untuk para pemirsa ya Om. Ya, mari kita berdoa. Mari Om. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Memberkati juga program Good News ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati juga para pendengar Good News. Tuhan berkati hidup mereka. Persoalan mereka Tuhan jawab. Kesulitan mereka Tuhan berikan kemenangan. Sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu.
apa yang dikerjakan mereka menjadi berkat dan berbuah dan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Pak Hendra dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati dalam memimpin acara ini dan terus memberkati acara ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya baik teman-teman, jikalau teman-teman diberkati, ya silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang percaya kepada Kristus karena dijamah Roh Kudus melalui lagu-lagu, melalui kesaksian-kesaksian para murtadin, melalui renungan firman Allah yang disebarkan melalui YouTube dan juga media-media yang lain. Jadi sekarang penginjilan bukan hanya bagian dari sekelompok orang, mungkin kita kurang pandai berbicara atau menginjil atau mengajak seseorang, tetapi dengan cara kita membagikan video melalui media sosial kita, itu sudah bagian dari penginjilan yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Itulah sebabnya mari kita sama-sama memberitakan Injil, menjalankan amanat agung sesuai dengan firman Tuhan, bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Tuhan sebelum ia naik ke sorga. Itulah sebabnya lewat berbagai banyak cara kita bisa dapat memberitakan kebenaran Injil firman Tuhan. Ya, bagian kita hanya membagikan saja. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati juga channel ini sehingga berkembang dan menjangkau jiwa-jiwa agar datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.